Baik, saya mau Kami ke Mas yakin. Idam. Mas Idam, PDIP melayangkan gugatan. Oke, Mas Idam, PDIP melayangkan gugatan ke PT UN dengan pihak tergugat, ya ini KPU, di mana dianggap ada dugaan perbuatan melawan hukum karena KPU meloloskan Gibran sebagai cawapres. Tanggapan dari KPU seperti apa? Baik Mbak, terima kasih. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia berdasarkan pada lampiran 1 Peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, pasca KPU melakukan penetapan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, kini tahapannya adalah tinggal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Mengapa tinggal satu tahapan? Karena berdasarkan pada peraturan KPU nomor 6 tahun 2024, 3 hari paling lambat setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan terhadap perkara PHPU Pilpres ya 2024, sebagaimana masyarakat Indonesia telah saksikan pembacaan putusannya pada tanggal 22 April 2024 yang lalu, maka KPU pada tanggal 24 April yang lalu telah menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Nah, kenapa kami harus segera menetapkan itu? Karena memang ada peraturan KPU. Terus yang kedua, ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dimana penjelasannya khususnya di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2011, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes sejak diucapkan. Dan berkenaan dengan proses persidangan yang hari ini akan berlangsung di PT UN, kami sebagai penyelenggara pemilu dengan prinsip berkepastian hukum, kami harus menghormati proses tersebut dan kami juga sudah menyiapkan jawaban yang akan kami sampaikan kepada PT UN. Dan pada kesempatan ini menjadi penting bagi kami untuk menyampaikan bagaimana pandangan kami terhadap proses persidangan di PT UN, dikarenakan kami adalah sebagai penyelenggara pemilu, tentunya rujukan hukum yang kami gunakan dalam mengikuti proses persidangan di PT UN itu adalah pasal 471 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, yang dimana sengketa proses di PT UN terhadap penetapan pasangan calon presiden wakil presiden itu sebenarnya dapat dilakukan pasca putusan Bawaslu Republik Indonesia, dan kami telah melakukan komunikasi dengan Bawaslu RI untuk mengkonfirmasi apakah selama ini ada putusan Bawaslu berkenaan dengan sengketa proses mengenai penetapan pasangan calon. Dari tim kampanye, Bawaslu menyampaikan kepada kami tidak ada putusan yang diterbitkan oleh Bawaslu mengenai sengketa proses penetapan pasangan calon presiden wakil presiden. Jadi dengan demikian kami juga baru mendapati kasus sengketa proses yang langsung melompat ke PT UN. Tapi tentunya kami akan mengikuti persidangan ini sebagai kewajiban kami menghormati peradilan. Ya, Mas Idam, ini artinya KPU secara tegas gitu menyatakan bahwa apapun yang sudah dilakukan prosedural dilakukan KPU itu sudah berdasarkan dengan landasan hukum begitu. Dalam pertimbangan hukum ya yang dibacakan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap 2 putusan PHPU Pilpres pada tanggal 22 April 2024, Mahkamah Konstitusi mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh KPU, di mana Mahkamah berpendapat dalam pandangan hukumnya bahwa KPU telah melaksanakan prinsip jujur dan adil dengan menjamin kepastian hukum, kesempatan kepada warga negara untuk mengikuti kontestasi. Hal ini termaktub di dalam pertimbangan hukum 2 putusan Mahkamah Konstitusi. Karena memang dari sisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sudah jelas ya, dan bahkan kalau jika kita membuka kembali Undang-Undang Dasar, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, khususnya di pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dengan demikian ya apa yang kami telah laksanakan ini sudah sesuai dengan undang-undang dan bahkan konstitusi, dan kita semua tahu bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi konstitusional.